Oke, selamat datang kembali di podcast Apoloka Apo Apo Cerito. Cerito. Oke, jadi kali ini kita bakal kembali lagi membahas perihal-perihal yang ada di kota tercinta, di kota Bengkulu. Nah, spesial pada podcast kali ini, gua sendiri sebagai podcaster di podcast yang belum ternama, bakal ditemanin oleh seorang podcaster baru yang bakal mengisi di podcast ini untuk ke depan-depannya, untuk menggantikan Mas Ade, karena Mas Ade sedang sakit, sedang sedih, gundah gulana. Karena katanya sih dia sedang gagal move on ya, karena diputus sama pacar cowoknya. Oke, nah karena kali ini gue ada podcaster baru di sini, kita kenalan dulu. Nah kali ini kita bakal ditemanin sama Mas Bo. Uhuy. Oke, sebelum kita mulai Mas Bo, boleh kenalan dulu Mas Bo supaya pendengar-pendengar kita tahu nih suaranya kayak gimana. Siapa tahu suaranya bisa menggemakan hati-hati para wanita. Halo. Kenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Saya mahasiswa asal Bengkulu. Saya sekarang 21 tahun nih. 21 tahun, berarti udah 21 tahun hidup di bumi Bengkulu. Oh, kalau untuk hidup di bumi Bengkulu sekitar baru 7 tahun. Kirain 7 bulan ya? 2 bulan lagi hamil. Wow. Oke Mas Bo, boleh dulu diceritain latar belakangnya. Lu kira-kira lahirnya di Bengkulu atau di Jakarta, gimana sih Mas Bo? Atau di kota lain? Kalau lahir sih di Jakarta ya. Lahir di Jakarta Barat. Jadi selama kurang lebih 14 tahun hidup di Jakarta. Lalu setelah tamat SMP di tahun 2015 pindah ke kota Bengkulu. Oke, kenapa tuh pindah di Bengkulu? Karena dikucilkan warga atau gimana? Waktu pertama mungkin saya mendapatkan vision Wow. ke Jakarta, akhirnya mungkin sudah sedikit mengadi-ngadi. Sudah parah sekali, jadi saya memutuskan untuk hijrah ke kota yang lebih baik dan lebih tenang. Hijrah ke Bengkulu akhirnya. Ya, betul. Apakah Bengkulu lebih baik? Tidak juga. Ternyata tidak juga. Tidak juga. Ternyata Bengkulu tidak semenarik yang saya bayangkan. Ternyata Jakarta lebih menarik ya. Jakarta sekarang lebih menarik sekali. Apalagi dengan meningkatnya culture anak-anak Jaksel. Banyak penyimpangan budaya dari budaya Indonesia, budaya timur kita dengan budaya barat juga yang wow. Sangat menggiurkan. Betul sekali. Oke Bo, jadi lu panggilannya Bo kan? Yuk. Kenapa lu dipanggil Bo? Dari nama asli Perdi. Iya kan benar? Benar. Kenapa lu dipanggil Bo? Kalau mana ya? Kalau dari sisi positifnya karena rambut saya kan keriting ya. Iya. Jadi keriting jadi agak kribo dipanggil Ibo. Oh gitu. Tapi kalau dari sisi negatif ya ini fitnah teman-teman di SMA. Kemarin jadi panggilannya bokep. Untuk menyingkat agar guru-guru tidak marah karena kata-kata negatif jadi bobo. Oh jadi Bobo. Oke Bang Bobo nanti bakal lu mau gue panggil Mas, Kakanda atau Ayang? Aa. Aa. Oke Aa Bobo. Anjir gue geli bangsat. Iya papa. Nah jadi berhubung Mas Bo bakal ada di sini, kita yang mana podcast Apoloka Apo Cerito. Yang mana kita bakal bercerita, kalau bahasa kita nih, bahasa orang Bengkulu, bakal bercerita perihal-perihal tentang Bengkulu, yang tentu saja Bengkulu punya cerita ya, banyak sekali ceritanya yang mesti kita bahas. Mungkin kalau dibahas sangat-sangat lama, mungkin bisa 2 tahun lebih nih. Nah, jadi lu sebelum itu lu pindah ke sini kapan tuh? Pindah sini pada tahun 2015 tepatnya sih, awal setelah tamat SMP. Kita pindah ke Bengkulu satu keluarga, lalu menetap di kota Bengkulu ya, di daerah Bundaran. Oke, nah kalau cewek-cewek Bengkulu kalau ada yang mau pel nih, kalau ada yang mau gimana rupa tampan AA Bobo, bisa datang ke Kebun Geran. Gue cari dah. Nah, karena kita sebelum berbahasa-basi terlalu banyak, jadi hari ini kita bakal membahas perihal ada apa dengan Bengkulu. Karena Bengkulu seperti yang kita tahu punya cerita yang sangat-sangat banyak, yang bakal kita bahas satu persatu supaya mungkin orang-orang yang mau hijrah bisa tahu Bengkulu gimana sebelum kalian menyesal. Benar, perlu adanya knowledge. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal membahas seputar ada apa dengan Bengkulu. Menurut lu sendiri Mas Bo, Bengkulu itu baiknya apa, jeleknya apa? Bengkulu. Sebenarnya Bengkulu nih kotanya cantik, bagus, provinsinya bagus, luas. Ceweknya cantik nggak?
ceweknya cantik-cantik di daerah-daerah tertentu. Oh, nggak semua. Nggak semua. Semua guys. Ya yang salah guys. Biasanya cewek-cewek Bengkulu yang cantik tuh di wilayah-wilayah Curup, Payang, mana yang cantik. Kira-kira Jakselnya lah ya. Ya, Curup tuh Jakselnya. Sayangnya di sini belum kayaknya belum nyampe culture Jaksel. Semoga jangan. Jangan. Bengkulu tetaplah Bengkulu walaupun tidak seindah tempat lain, tapi kita tetap bangga dengan culture kita punya. Jangan sampai kita niru-niru culture orang ya. Kita harus bangga dengan culture kita sendiri. Mau jelek ataupun sebaik apapun itu. Lebih baik kalian nikah muda guys daripada kalian dengan seks bebas. Benar. Daripada kalian pacaran, terus akhirnya nikah muda, terus akhirnya susah cari pekerjaan, lalu akhirnya cerai. Kan gak asik bro. Nah, karena kita bahas pekerjaan, menurut lu sekarang masih mahasiswa atau udah mau tamat atau udah kerja gimana? Sekarang mahasiswa semester akhir. Oke. Semester 8. Ya, masih nyusun skripsi sih, lagi nyusun skripsi. Jadi berarti bisa dikatakan sebentar lagi tamat ya? Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi masuk ke dunia pekerjaan. Nah, kira-kira lu udah ada gambaran belum? Kalau tamat dari universitas, lu akhirnya cari pekerjaan. Karena lu di Bengkulu pasti lu cari pekerjaan di Bengkulu kan? Atau Belum. gimana? Belum. Belum. Belum tentu. Kalau di Bengkulu sih dilihat-lihat ya dari orang-orang Bengkulu sendiri lebih banyak jadi PNS, SN kan. Iya benar. Nah, sedangkan kalau dari diri sih ya pengen ke Jakarta lagi aja. Mengadu nasib ya. Nggak dengan set di balik ke Jakarta. Itu karena lebih seru, lebih besar, Lebih besar. dan juga tentunya betina-betinanya. Wow. Sebenarnya motivasi tertinggi adalah betina. Kita selipkan ya di bagian ketiga. Tunggu naluri lelaki. Oke. Belum lagi kalau ke Jakarta lu mau jadi apapun bisa ya. Betul. Ke rendah-rendah lu jadi pengemis lu bisa kaya coy. Jakarta tuh mungkin kalau di Amerika kayak New York kan. Ya, benar. Kalau bisa jadi land of dream. Land of dream-nya Indonesia. Walaupun lu belum tahu terjadi apa di sana. Yang penting datang aja dulu. Tanggal ngadu nasib. Kalau nggak kaya buat skandal. Di Indonesia gampang men, lu mau kaya lu buat skandal. Ngapain kek? Viral-viral joget-joget. Iya, joget-joget. Atau enggak jadi kalau sekarang trennya enggak joget-joget lagi, Mas. Jadi LGBT. Lu ngegaya aja, lu pasti terkenal lu. Lu mau enggak? Jangan masih normal. Jangan sampai ya. Sampai Aduh, ngeri. di Bengkulu juga banyak LGBT sekarang, cuman banyak yang diam-diam. Karena bagus dong. Lu enggak usah deh umbar-umbar lu jadi gay di Bengkulu. Jangan dong. Jangan. Yang ada lu ntar nggak bisa hidup, diam-diam aja. Setidaknya lu ngebanci aja lah. Jangan ngegay. Lu mau sebanci apapun, kalau lu masih suka sama cewek, itu oke lah. Asal jangan menyimpang lah. Kita karena kata-kata netizen Indonesia ini kan, Indonesia adalah negara toleransi terhadap perbedaan, bukan penyimpangan. Nah, jadi kita harus tetap teguh dengan apa kata netizen. Karena netizen adalah maha kuasa di dunia ini, makhluk-makhluk yang sangat mengatur tata sosial kehidupan. Lu kalau mau hidup benar harus ikut kata netizen. Oke, nah berarti lu ketika tamat, lu bakal prospeknya lu mau ke land of dream ya Jakarta. Lu mau mengadu nasib di sana. Benar. Kenapa nggak di Bengkulu? Kalau di Bengkulu tuh tempat untuk lapangan pekerjaannya minim, dan banyak dari kita tuh yang PNS, jadi harus tes PNS, dan juga UMR Bengkulu tuh kecil, cuma 2 juta. Jadi sedangkan kebutuhan sekarang kan juga udah mahal, harga cabai sekarang udah 70.000 kan. Ya belum lagi minyak goreng masih naik ya. Goreng naik, ayam sekarang naik turun 40, 38. Kalau ayam kampus? Wah, tanya. Itu masih kisaran harga 500 ribuan. Wow. Oke, jadi belum tahu prospek yang selain PNS ya, selain ASN kalau di Bengkulu. Lu ada minat berbisnis kah di Bengkulu atau gimana? Minat berbisnis ada, perumahan. Karena kalau lihat dari sendiri prospek Bengkulu nih emang rata-rata bisnisnya tuh yang lebih menguntungkan di bidang-bidang setan, tanah. Karena bisa dilihat juga kayak buka usaha, restoran dan tempat-tempat makan tuh rame di awal. Benar. Banyak kalau kita lihat kan ya guys, yang orang-orang Bengkulu mungkin juga pada tahu, kalau misalnya kita ada buka restoran yang baru, itu rame sekitar 1 sampai 7 hari seminggu, atau paling lebih 2 mingguan lah.
Cuman mau numpang foto ya. Nah, cuman tempat-tempat yang baru. Sedangkan kalau prospek ke depannya lagi udah mulai sepi semua, dan juga anak-anak Bengkulu biasanya selain tempat foto mencari tempat untuk wifi-an. Wow. Pesan Mesan cuman ST sekitar 10.000 15.000 tapi duduknya 2 jam 3 jam 5 jam. ya itulah kita. Orang gitu. Orang Bengkulu. Kayaknya kalau masalah ini bukan orang Bengkulu aja. Kota-kota besar kayaknya juga ya. Ke Starbucks, pesan satu minum, tapi duduknya lama gitu kan. Jadi di Starbucks lebih menang ke gengsi. Ya. Jadi menurut karena di Bengkulu nggak ada Starbucks ya. Kayaknya kalau Starbucks buka di Bengkulu nggak laku deh. Starbucks mahal banget kan? 50 ribuan. Lagi kita beli ayam geprek 10 ribu aja rasanya udah pengen minta ditawar. 7 Bener. ribu, 8 ribu. Yang paling murah itu yang paling laku. Ya kalau di Bengkulu ini emang suka-sukanya yang murah-murah gitu. Lu mau bisnis apa aja kalau lu murah pasti laku di sini. Nah berarti kan di sini nih di Bengkulu ini masih prospek pekerjaan itu minim sekali ya. Maupun dari segi berbisnis, kalau kita lihat dari segi berbisnis pun rata-rata di sini yang paling banyaknya bisnis di bidang F&B ya, food and beverage. Rata-rata bisnis yang paling gede-gede di sini yang kelihatan, rata-rata orang buka kafe, buka restoran, yang walaupun rame di awal, ntar tutup, lalu buka yang baru lagi, buka cabang baru lagi, atau ganti nama, gitu-gitu aja terus. Padahal kan kalau menurut gue ya, kalau Bengkulu ini mau jadi provinsi yang setidaknya naik kelas lah, itu tuh butuh pengusaha-pengusaha loh, pengusaha-pengusaha yang emang benar-benar itu menciptakan industri. Karena kita di Bengkulu gak ada industri men. Kalau di kota-kota besar kan industri udah banyak banget. Kalau kita lihat di Jakarta lah sebagai land of dream Indonesia, itu industrinya gede banget anjir. Tuh mana-mana, mulai dari e-commerce, mulai dari industri yang remeh-remeh mungkin kayak kertas dan lain sebagainya, terus pengolahan minyak goreng kan di sana semua ya. Padahal kan ya, dan juga industri hiburan. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat di Bengkulu sendiri dari segi komunitas kita punya banyak banget komunitas, mulai dari laut, mulai dari daratan, itu kita ada semua men. Kita ada sawit kita banyak kan. Kita ada kelapa, kita ada perikanan juga banyak, karet banyak. Cuman kita nggak ada industrinya men. Kita mau bikin karet aja, kita nggak ada kan pabrik karet di sini. Terus industri misalnya kalau kayak minyak goreng kan menjual bahan bakunya ya, nggak bakal bisa bikin pemerataan yang gede lah untuk pemasukan daerah. Belum lagi seperti yang Mas Bo bilang tadi, di sini masih culture-nya itu mungkin dari orang-orang tua kita kan taunya anaknya yang sukses itu kerjanya sebagai ASN atau PNS. PNS adalah idaman berdua. Suka PNS. Lu nggak mau cita-cita jadi PNS? Belum sih. Karena kalau PNS tuh mana ya, mohon maaf lah ya, agak kurang meningkatkan skill mungkin ya. Iya benar. Karena apa ya, kerjaannya tuh hampir merata kalau bisa kita lihat sendiri sih. Datang ke kantor, absen, lalu duduk, dan akhirnya pulang di jam 5 atau jam 4. Monoton ya. Selama bertahun-tahun kerjanya kayak gitu terus. Walaupun, nah ini, lu kan kuliahnya di keguruan kan? Betul. Di bahasa Inggris. Betul. Dalam artian kalau lu tamat berarti jalurnya itu either nggak lu jadi guru, yang which is ujung-ujungnya PNS, atau enggak mungkin buka les. Kalau di Bengkulu ya, kayaknya prospeknya itu doang deh. Lu kalau mau jadi tour guide juga, turis nggak banyak di sini. Ada satu bule aja udah langka kayaknya. Itu kalau ada turis datang ke Mulu tuh bisa dilelang aja. Ya, ada manusia langka di sini. Itu ada pameran ya, pameran bule. Kalian yang dari luar Bengkulu kalau mau lihat pameran bule datang ke kota Bengkulu. Karena kalau bule di sini langka banget, gak kayak di Bali. Bule di mana-mana. Masa udah bule? Iya, semua bule-bule udah nggak aneh. Mungkin kalau ada bule di sini kita udah lihat kayak wah Justin Bieber. Wah bener. Wah ini Tom Cruise nih, gua mau foto. Kayak Tom Holland. Wah ini Tom Holland. Wah ini Johnny Sins. Nah berarti kan lu belum ada niatan bukan gak ada niatan, nggak minat lu nggak PNS lah. Berarti lu udah ada gambaran belum jadi apa?
kalau gambaran gue sih gue pengennya tuh kerja di perusahaan swasta, terutama ini sih gue mimpi gue tuh pengen kerja di perusahaan entertainment. Jadi ada, kalau misalnya ini Mas Hafid tahu DWP, jadi DWP itu kan ada perusahaan namanya Jakarta Wear Project. betul. Jadi perusahaan Ismaya itu keren banget sih, itu juga bukan hanya hiburan tapi juga restorannya ada, klub-klub juga ada. Jadi kayaknya lebih untuk kita yang masih anak muda dan pengen apa ya, berproses dan juga mengasah skill, kayaknya tempat yang bagus. Iya. Masalahnya di Bengkulu kan nggak ada industri entertainment yang settle kan. Lu berarti di industri entertainment. Nah, lu minatnya di bidang apa nih? Kan industri entertainment ini gede kan, banyak cakupan. Nah, lu udah gambar mau di bagian-bagian mana atau gimana? Kayak nanti kalau di situ tuh jadi ke bagian event organizer. Oh, jadi itu gitu ya. Nah itu gila, eventnya keren banget. Gue pengen banget sebenarnya, kan juga bisa kita datang ke DWP dengan secara gratis kan sebagai karyawan di situ. Perlu bayar tiket. Nggak apa-apa Kang Bo, daripada kita jauh-jauh ke Jakarta, ntar kita bikin sendiri di sini. Di Coachella di Bengkulu. Wow. Coachella kalau di Bengkulu bahasanya bukan Coachella Bang Bo. Apa tuh? Coachella. Coachella. Jadi anak-anak kalau nongkrongan, woi, mana gitu? Nonton Coachella lah. Coachella lah. Coachella lalu. Nonton Coachella bela. Banyak yang nampil di Coachella kok. Coachella. Salah satu festival paling gede ya, Coachella. Yang baru-baru ini trending karena ada dua ya, orang Indonesia kan yang tampil di sana. Sama Niki kan. Kita Mirzani bukan. Wow. Oh bukan, kita Mirzani di Coachella. Lain. Nah, berarti kan dari yang lo bilang, lo mau hijrah ke Jakarta lagi kan? Benar. Berarti bisa dibilang kalau di Bengkulu ini prospek kerjaan dikit banget berarti kan? Iya. Dikit sekali. Selain lo jadi PNS, kayaknya PNS doang. Kalau nggak jadi tukang parkir. Wah, tukang parkir banyak banget di sini. Serius, melebihin Jakarta untuk gue sih. Benar. Karena nggak tahu ya kenapa ya, kayaknya semua orang jadi serba jadi tukang parkir. Duduk di pantai dikit, kurang dari 10 menit tiba-tiba udah ada langsung tukang parkir. Benar. Dan dia nggak minta 1.000, minta 2.000. Padahal motor doang ya? Padahal motor doang. Jadi gue kan pernah juga ke Padang, kan? Jadi gue pernah ke Padang dan gue lihat tempat-tempat di situ tuh minim tukang parkir. Malah. Benar. Tukang parkir tuh dikit. Dan juga mungkin tukang parkir di tempat-tempat yang rame kan, Iya. jadi untuk ngatur-ngatur motor. Nah, kalau di Bengkulu tempat sepi pun tukang parkir. Di fotokopi tempat parkir. Di Indomaret tempat parkir. Berarti kan relate karena banyak yang pengangguran kan? Di satu sisi anak mudanya nggak tahu mau ngapain, akhirnya ujungnya ya jadi tukang parkir. Kalau nggak jadi manusia silver. sekarang lu kalau datang ke Bengkulu lu pasti ketemu manusia silver di setiap lampu merah, men. Ini fenomena yang sangat-sangat gimana ya? Kalau gua bilang Bengkulu ini kurang inovatif anak-anak mudanya. Mungkin ada yang inovatif, tapi mungkin dia lebih mengembangkan skill-skillnya keluar daerah. Dengan keluar, mungkin karena dia lihat sendiri kalau di Bengkulu gua nggak bakal settle, men, kalau gua ngelakuin passion gua, kalau gua ngembangin yang gue punya, skill yang gue punya. Makanya mereka banyak yang keluar kan rata-rata. Nah balik lagi kayak tukang parkir tadi, gue juga kesel tuh. Kita mau datang kemana aja selalu ada tukang parkirnya. Sebenarnya gue nggak masalah ada tukang parkir, asalkan pemerintah ini bikin loh regulasi yang jelas. Tukang parkir ini di training. Lu harus kalau jadi tukang parkir benar-benar dijaga nih motor. Itu tanggung jawab lo kan dibayar buat yang ngejaga motor. Nah, seandainya motornya hilang, berarti lu harus ada tanggung jawab dong, gitu kan? Nah, sekarang kalau motor hilang, gue rasa tukang parkir nggak bakal mau tanggung jawab. Contohnya aja kalau kita ke pantai, men, kita parkir, dia nggak jaga anjir. Ketika kita mau pulang aja dia datang bangsat. Kalau iya, kalau kata orang kita kocak pantai. Ntar editor tolong disensor ya. Ntar gue ke pantai, gue dicegat tukang parkir lagi. Nah, berarti kan karena adanya banyak pengangguran yang ujung-ujungnya jadi tukang parkir. Gue rasa wajar sih Bengkulu ini masih masuk sebagai provinsi termiskin. Nah, kalau gue cek data terakhir itu Bengkulu ini masih jadi provinsi termiskin nomor 7 dari bawah. Tadi bawah Gorontalo kalau nggak salah. Nah, menurut pandangan lo Mas Bo, kenapa sih kita masih miskin?
Kalau menurut gue sih kayaknya sumber daya manusianya sih. Kita tuh punya banyak potensi kan dari bidang alamnya, faktor-faktor sumber daya alam terutama. Dan sumber daya manusianya itu banyak, cuman kurang terkelola dengan baik, kayak masalah edukasinya, dan juga kurang banyak investor yang masuk untuk mengembangkan skill-skill mereka. Kayak yang lo bilang tadi kan, anak-anak muda ini emang banyak yang inovatif dan kreatif, cuman mengembangkan skillnya di luar. Mungkin juga karena dia bingung di daerah sini nih gimana cara mengembangkan skillnya, karena Benar. tempatnya kurang dan apa ya, untuk fasilitasnya untuk mengembangkan itu. Ya. Belum lagi kalau di sini kita nggak tahu juga kan ada dukungan dari pemerintah atau enggak. Ya kan? Kalau kita lihat pemerintah kita ini nggak tahu fokus kemana, men. Lu mau ke apakah fokusnya ke industri atau ke pariwisata? Sedangkan kan Bengkulu ini banyak potensinya kan dari segi sumber daya alam kan. Kalau seandainya kita berangan-angan elit politik yang di Bengkulu ini mereka punya satu fokus nih. Misalnya Bengkulu kita fokus di industri. Gua bayangin kalau mereka bakal fokus di satu industri aja, misalnya mereka fokus di industri, mereka kembangin dah tuh berbagai macam industri, misalnya industri hiburan, industri komoditas, dan industri lainnya. Gue yakin lu bakal naik kelas, dan pendapatan asli daerah kita bakal naik dah tuh. Sedangkan sekarang kan kita nggak tahu fokusnya di mana kan, apakah di wisata. Sedangkan kalau kita bilang di wisatanya gitu-gitu aja dari dulu paling cuma bangunnya ya cuma sekedar-sekedarnya aja kan, nggak ada tujuan yang jelas. Padahal nih ya, gua nih ya, kita main gua bayang-bayangan aja nih. Gua kalau jadi gubernur, men, itu kan Kaur kan pantainya bagus banget. Betul. Itu gua rasa lebih bagus daripada Bali itu. Itu gua bikin festival, men, di sana. lu pernah lihat pantai-pantai di Amerika kan? Di Arizona dan sebagainya, di Florida. Itu kan mereka bikin kayak festival-festival gitu di pantainya, dibangun kayak saung-saung yang bagus gitu loh. Dibikin ada rangkaian acaranya di sana. Sedangkan di sini kan cuma saung orang jualan, anjir. Sedangkan dan juga kalau kita mau duduk di saung-saungnya harus mesan dulu lah. Itu kan nampak kelihatan banget kalau kita itu nggak ada inovasi dari pemerintahnya. Mereka cuma sekedar ya bangun fasilitas seadanya. Nah setelah itu ya berjalan aja. Itu balikin lagi ke masyarakat gimana ngejalaninnya kan. Nggak diprogramin banget gitu loh. Sedangkan kalau diprogramin banget, dibikin festival, dibikin konser musik di pinggir pantai, di Pantai Kaur tuh. Wah, gue yakin itu pasti rame itu, apalagi kalau dinaikin ke media kan dengan pantai yang bagus, promosinya. Nah, itu pasti bakal narik turis banyak banget. Apalagi kalau fasilitasnya digedein kayak di Bali. Itu bakal jadi Balinya Sumatera, gue yakin. Ini balik lagi, mungkin nggak tahu kenapa mungkin pemerintah ini masalah investasi dari lu. Nggak tahu juga mungkin para investor dari luar juga apa ya, mungkin ada masalah-masalah tertentu dari pemerintahan kita ini yang mungkin memperibet mereka. Benar, mungkin dari segi birokrasi atau gimana ya. Jadi untuk memutar otaknya lagi untuk berinvestasi di Bengkulu. Juga pemerintah kurang care juga dengan kotanya. Perutnya sendiri kita. Benar. Karena beberapa kali yang jadi gubernur ketangkap, men. Jadi ntar diculik. Lu kalau mau jadi gubernur di Bengkulu, lu jadi wakil aja, men. Karena gubernurnya pasti ketangkap kok korupsi. Terus naik ya. Terus lu naik deh jadi gubernur tuh. Udah berapa kali tuh kasusnya kayak gitu tuh. Nah, kalau kita lihat juga kan, selain perihal dari pemerintahnya sendiri, ya kita nggak usah bahas pemerintah lah. Karena kayaknya gak bakal habis-habisnya kalau bahas pemerintah. Gitu aja terus. Apalagi kan di sini masih elit politiknya masih mengisi. Ini pandangan masyarakat ya, bapak-bapak. Jangan tersinggung loh. Ini pandangan masyarakat umum yang pernah kita dengar ya. Kita nggak mewakilkan masyarakat sih. Ini yang pernah kita dengar dari masyarakat. Kan masyarakat banyak tuh. Keluarga gua juga masyarakat masalahnya. Iya, kita juga masyarakat. Nah, masyarakat kalian. Nah, di satu sisi juga pemerintah kita pengembangan dari segi budayanya juga masih kurang kan, pengangkatan budaya, padahal budaya itu bisa dijual banget. Selain ya paling festivalnya paling yang mengangkatnya paling naik Tahbon kayak gitu aja kan, tapi nggak dibikin secara gimana ya, secara pengembangan secara kreatif yang mengikuti
industri sekarang. Nah, sekarang kan kalau di kota-kota besar orang udah mulai berlomba-lomba untuk mengangkat budaya dengan cara yang lebih modern, lebih kreatif, ya kan? Mulai dari segi musik, mulai dari segi perfilman dan lain sebagainya, atau juga festival-festival. Nah, di Bengkulu kan kita belum pernah lihat tuh musik memang benar-benar musik pop yang iringan instrumennya mungkin ada isian-isian tabor atau gimana gitu kan, atau kolintang-kolintang. Nah, semuanya memang berjalan untuk memenuhi peringatan festival ulang tahun aja kan kalau di Bengkulu kan. Ketika ulang tahun Bengkulu baru udah tuh ada budaya-budaya. Sedangkan setelah itu tidak ada lagi industri yang menyokong, maksudnya tidak ada lagi giat dari pemerintah yang memang bikin festival budaya yang benar-benar buat naikin citra budaya kita lah. Padahal kan sebenarnya potensi. Ya, karena gue ngeliat sendiri di kota kelahiran gue di Curug ya. Kan di situ kan mayoritas suku Rejang. Suku Rejang itu punya budaya sendiri. Kita ada tari kejei, pokoknya ada budaya tarian-tarian gitulah. Ketika misalnya cara-cara pernikahan itu kayak. Tapi sayangnya malah, lu orang Rejang, lu nikah, hiburannya kuda kepang, kuda lumping. Kan nggak make sense bro. Itu Jawa. Itu budaya Jawa anjir. Ya gue tahu, maksudnya orang-orang Jawa itu ada di mana-mana. Tapi cobalah lu kembangin budaya lu sendiri. Betul. Kenapa lu mesti pakai budaya orang? Nah, itu salah satu poin yang gue lihat cara kerja kita sendiri. Mereka lebih senang ke berbau-bau hal yang mistis. Walaupun gue nggak bilang kuda lumping atau kuda kepang itu jelek ya, itu kan budaya juga, budaya Indonesia itu juga keren. Tapi kan kita punya porsinya masing-masing ya kan. Kita kan punya budaya sendiri, untuk kita sendiri. Kita harus pakai budaya orang. Kalau kita pakai budaya orang, terus budaya kita mau dikemanain? Kan poinnya gitu. Nah, itu juga sih apa? Kayak sekarang kan karena era globalisasi kan, jadi banyaknya budaya-budaya dari luar juga masuk. Dan juga perkembangan teknologi zaman sekarang kan. Jadi kayak gue ini juga lihat orang-orang Bengkulu pun udah kurang menggunakan bahasa Bengkulu. Kurang menggunakan bahasa Bengkulu, jadi bahasanya itu udah campur-campur. Nah, kadang mulai pakai bahasa yang di Jakartaan, di gue lu. Bener loh. Dan sekarang juga kayak apa ya, kayak Bengkulu ini kan juga sama lah kayak daerah-daerah lain kan, kita kan punya bahasa kotornya sendiri. Iya kan? benar. Nah, sedangkan sekarang bahasa-bahasa kotornya untuk Bengkulu pun udah masuk ke kayak kota-kota Jakarta gitu, kayak anjir lah, atau sekarang ngomong-ngomong anjing lah. Kenapa kita nggak bisa pakai kata-kata yang kayak pantai kan? Bener. Kan lebih Sumatera banget. Iya. Lebih Sumatera banget kan. Kalau kita bilang pantai, tolong diedit editor. Kalau kita bilang pantai, kita kan kalau sama Sumatera pasti paham. Oh, ini orang Sumatera nih. Apalagi kalau misalnya kita ketemu orang Padang, kan sama tuh pantai. Tapi kalau ciri khas kita benar tuh pilat. Pilat kau nih. Contohnya kalau kita ngambil contohnya kayak orang Sunda gitu kan. Nah, kalau orang Sunda kan mereka bangga gitu dengan bahasanya, dengan bahasa Sundanya. Carutan mereka kan si anjing. si anjing, gua enggak bisa bahasa Sunda ya. Maaf ya orang Sunda. Nah, mereka kan menciri khas kata-kata apa ya kalau kita bahasa Indonesianya itu. Kalau kita bilang kan bahasa kotor kan. Nah, tapi kan itu emang sudah membudaya kan. Yeah. Nah, mereka tetap bangga dengan menggunakan bahasa itu. Mereka nggak bilang fuck anak Jaksel. Motherfucker, mereka nggak bilang kayak gitu. Mereka tetap bangga dengan kita orang Sunda. Coba kalian juga kan bisa lihat ada kartun SpongeBob yang bagian episode kata sisipan. Iya. Nah, itu coba kalian pakai kata sisipannya tuh gaya Bengkulu aja. Nah, benar. Nah, misalnya pantai, silat, anjing tuh ya emang secara Indonesia, cuman gak usah lah pakai anjir, anjay. Iya. Ada yang lebih local pride. Itu harus bangga lah. Nah, sebagai orang Sumatera kan ada punya ciri khas kata pantai kan indah. Daripada kata anjay kan penekanannya kurang. Anjay. Gak lesu. Sebenarnya mungkin bener. Sebenarnya mungkin ini gara-gara Luffy Anjay nih. Luffy Anjay kalau lu dengar lu pantai banget. Lu pilat banget lu. Gara-gara lu orang Bengkulu pakai anjay anjing. Anjay. Nah, jadi untuk pendengar-pendengar kita yang orang-orang Bengkulu, orang kita, mulailah mencintai bahasa kita sendiri ya. Dimulai dari bahasa kotor kalian. Iya. Yang bisa kita bilang carutan. Iya. Karena jadinya carutan yang lebih mudah. Iya.
Lebih ada di mana-mana. Asal lu jangan menggunakannya pada orang tua ya. Benar sekali. Kalau lu menggunakannya pada orang tua, lu pantek banget lu. Aku. Lu udah kurang ajar banget lu. Tetap pada porsinya. Pada persen. Kalau sesama teman, ya itu wajar kan. Karena kita emang bahasa pergaulan lah kalau dibilang kan. Bener. Karena kita di sini sebenarnya punya banyak bahasa kesukuan ya. Ada bahasa Rejang, ada bahasa Selatan ya. Dan bahasa Bengkulu itu sendiri. Dan lebih harapannya ke depan mungkin kita bisa lebih mengalkulturasi bahasa-bahasa tersebut. Kalaupun lu mau pakai bahasa Indonesia, setidaknya disisipin lah bahasa-bahasa kita ya. Ya, supaya lebih mengenalkan. Karena kalau di kota-kota besar sekarang lagi tren yang kayak gitu. Komika-komika nih. Ya kan? Kalau kita lihat tren-tren komika-komika dari Medan, dari Padang, Oh iya. dari Papua. Nah, mereka kan menjual budaya mereka kan. Mulai dari orang-orang Batak kan. Ya. Mereka kalau bikin podcast itu pakai logat Batak. Anjing kau emang. Itu kan asing men. Sumatera banget gitu loh. Iya. Nah, itu kan lebih ada ciri khasnya kan. Dibanding kalau lu orang Sumatera tapi lu masih pakai bahasa-bahasa yang ke Indo-Indonesian. Walaupun sekarang gua podcast pakai lu gua ya. Karena ini supaya pendengar-pendengar kita yang dari luar sana yang mungkin mendengar podcast ini bisa lebih make sense lah dengan apa yang kita bicarain. Karena kalau kita pakai bahasa Sumatera full, ntar lu nggak ngerti. Pasti. Susah. Iya. Ya kalian juga tersinggung kan karena bahasa Sumatera kan sedikit agak. Iya, keras. Kita keras men. Keras guys. Kita kalau berantem nggak tawuran men, satu lawan satu. Lu anak-anak kota yang berantem masih tawuran, datang lu ke Sumatera lu. Aduh keras. Aduh keras. lu di sini nggak trending tuh tawuran-tawuran. Lu kalau gentle berantemnya satu-satu. Betul. Tapi tau gak sih kan kalau di Jakarta tuh sebenarnya preman-premannya banyak kan. Iya benar. Timur Dari dari Sumatera. Sumatera. Iya benar. Nah, sedangkan yang orang itu ya sendiri yang anak-anak tawuran tuh emang cuma berani tawuran tapi nggak berani untuk menguasai Iya benar. bagian wilayah itu. Mental tadi bro. Beraninya rame-rame. Iya. Karena emang kita kok agak lain emang. Orang Sumatera kok agak lain kan. Lain. Mentalnya kalau belagu tuh emang satu lawan satu ya. Jadi kalau ketemu orang yang sok-sok adek tuh hantam. Sedangkan kalau anak-anak kota besar kan yang latihannya tawuran, yang lempar yang cuma modal rame-rame lempar kabur kan nggak cara gentlenya nggak ada, kurang nggak bisa. Kalau kita bilang tuh bahasa kerennya nggak alpha gitu kan. Orang-orang Sumatera tuh yang jadi preman di kota-kota besar tuh mereka emang punya jiwa alpha, Jiwa petarung. Karena lu kalau tawuran di sini lu dibilang banci coy. Lu kalau berantem main-main gebuk-gebukan lu cemen bro. Nah, tuh buat anak-anak kota jangan tersinggung ya. Tolong ya. Jadi kalau kalian tersinggung silahkan main aja ke Sumatera. Ya biar Sumatera rame. Dari Sumatera rame. Asik nih. Biar lu lihat Bengkulu itu gimana kotanya. Siapa tahu lu betah tinggal di Bengkulu. Sebenarnya kita menyinggung kalian supaya menaikkan pamor Bengkulu.